Kalau di video sebelumnya masih ada yang ngerasa harganya agak kemahalan, kalian bisa banget nih melirik deretan HP berchipset Snapdragon 855 dan Snapdragon 855 Plus yang saat ini sudah mengalami penurunan harga. Apalagi menurut data yang Nidya temuin, ada yang turun harga sampai 6 jutaan. Tanpa basa-basi, langsung aja kita langsung ke scene berikut. Produk pertama yang mengalami penurunan paling sedikit ada Sharp Aquos Zero 2. Walaupun turun harganya lebih rendah dari deretan HP di episode kali ini, akan tetapi sudah menyentuh sampai 1 jutaan lebih loh. Untuk masalah spesifikasi, HP andalan brand asal Jepang ini menggunakan layar OLED seluas 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Layar tersebut telah dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 6 serta sudah mendukung berbagai fitur unggulan lain seperti Dolby Vision, HDR10, dan refresh rate mencapai 240 Hz. Dengan refresh rate layar setinggi itu, pengalaman bermain game dijamin akan terasa mulus dan nyaman, terutama saat bermain game-game kelas berat seperti PUBG Mobile ataupun Genshin Impact. Karena handphone ini dirilis sudah lebih dari 1 tahun, maka wajar jika chipset yang digunakan HP ini bukanlah chipset terbaru untuk standar flagship di tahun 2021. Chipset Qualcomm Snapdragon 855 yang tersemat di dalam bodi ponsel sebagai dapur pacunya dipadukan dengan RAM 8GB dan kapasitas internal storage 256GB membuat performanya jelas nggak bisa kita ragukan sama sekali, meskipun tidak menggunakan chipset model terbaru. Beralih ke sektor kameranya, di bagian belakang ponsel terdapat 2 kamera yang terdiri dari lensa kamera utama beresolusi 12,2 megapiksel yang ditemani 1 lensa ultrawide 20 megapiksel. Kamera tersebut sudah disematkan teknologi dual pixel PDAF yang membuat kamera utamanya mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus. Kamera utamanya juga mampu merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps atau 4K 30fps dengan stabil. Sementara itu, kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Dibanderol dengan harga 13 juta pada varian 8/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,5 juta di angka 11,5 juta. Untuk spesifikasi dan harga Sharp Aquos Zero 2 terupdate ada di scene berikut. Handphone dengan Snapdragon 855 atau 855 Plus kedua yang sudah mengalami penurunan harga ada Realme X2 Pro. Ponsel ini sudah membawa layar berpanel Super AMOLED berukuran 6,5 inci Full HD+. Kualitas layarnya tersebut juga selaras dengan pernyataan dari Product Manager Realme Indonesia, yaitu Om Felix Christian, yang menjelaskan bahwa layar 90Hz yang dimiliki Realme X2 Pro membuat feels ketika bermain game, menonton film, atau hanya sekedar berselancar di home screen akan menjadi terasa sangat baik. Kelebihan lain dari Realme X2 Pro yaitu adanya fitur pengisian daya cepat 50W berjenis Super VOOC Flash Charge yang mampu mengisi daya baterai berkapasitas 4000 mAh dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 35 menit. Bahkan buat kalian yang cuma punya waktu sedikit banget dikarenakan mobilitas tinggi, HP ini nyatanya mampu mengisi daya hingga 30% hanya dalam waktu 7 menit aja. Di sektor fotografi, HP ini disematkan modul quad kamera di belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya, pabrikan asal Jepang tersebut menyematkan 16 megapiksel untuk kalian-kalian yang hobi selfie. Dibanderol dengan harga 7,8 juta pada varian 12/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,7 juta di angka 6,1 juta. Untuk spesifikasi dan harga Realme X2 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S10 Lite. Meskipun cuma versi Lite, Samsung tetap mengusung fitur superior dari ponsel flagship S series lainnya. Contohnya seperti kamera yang jernih, performa yang tangguh dengan ukuran baterai yang tahan lama, layar Infinity O display, dan dibalut dengan desain premium. Berbagai kelebihan tersebut menjawab keperluan sosok-sosok muda ekspresif yang merupakan target pasar utama HP ini untuk berkreasi. Seperti sang kakak yang sudah rilis terlebih dahulu, Galaxy S10 Lite memiliki layar bertipe punch hole untuk mengakomodir kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Layar sendiri memiliki diagonal 6,7 inci berpanel Super AMOLED Plus. Namun sayangnya, Galaxy S10 Lite kali ini tidak lagi dibekali jack audio 3,5 mm di bagian bawah dan hanya diberikan konektor USB Type-C yang sekaligus berperan sebagai kabel data, charging, dan juga audio. Dari segi dapur pacunya, Samsung Galaxy S10 Lite ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 855 yang dikombinasikan langsung bersama RAM storage
storage 8/128 GB. Ponsel ini juga dibekali 3 kamera yang terpasang di bagian bodi perangkat. Terdapat sensor 5 megapiksel untuk kebutuhan memotret makro, 48 megapiksel yang memiliki fitur Super Steady OIS untuk wide angle, dan satu lensa beresolusi 12 megapiksel untuk pengambilan gambar ultra wide. Dan untuk kalian kaum mendang-mending yang mau meminang salah satu flagship Samsung ini, sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat karena harganya sudah turun secara offside, dibanderol dengan harga 8,9 juta untuk varian 8/128 GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 2 juta di angka 6,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S10 Lite terupdate ada di sini berikut. Di tengah gempuran smartphone baru yang rilis menjelang akhir tahun 2019 lalu, secara mengejutkan, Asus ternyata memiliki sebuah smartphone gaming, yaitu ROG Phone 2 yang rilis di Indonesia pada 5 Desember 2020. Om Junichi selaku Asus Chairman menjelaskan bahwa ROG Phone merupakan game changer sebagai perangkat mobile yang mengedepankan fitur gaming. Mereka memperkenalkan ROG Phone 2 yang ternyata bukan sekedar versi peningkatan dari versi sebelumnya, tetapi merupakan perangkat yang benar-benar baru dan dibuat berdasarkan masukan dari ekosistem gaming. Dari segi layar, Asus ROG Phone 2 memiliki layar AMOLED berukuran 6,59 inci beresolusi Full HD+. Layar ini juga sudah mendukung refresh rate sebesar 120 Hz dengan response time yang diklaim mencapai 1 millisecond aja. Sementara soal performa, Asus ROG Phone 2 dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 8515 yang merupakan SoC terbaru dari Qualcomm saat itu dengan peningkatan kinerja GPU hingga 15% lebih cepat dan kecepatan CPU yang lebih tinggi dari versi sebelumnya. Jadi untuk masalah gaming dari yang ringan sampai yang berat sekalipun, kalian nggak perlu takut terjadi lag atau drop frame pada saat pertempuran sedang berlangsung. Tapi itu semua tergantung lagi dari jaringan yang dipakai ya. Kalau kalian pakai yang ungu sih kayaknya mesti tetap sabar untuk ngedapetin jaringan yang stabil. Untuk memberikan pengalaman gaming yang maksimal, Asus juga turut memboyong serta aksesorisnya. Di antaranya ada Twin View Dock 2, ROG Kunai Gamepad, cooler hingga case. Dibanderol dengan harga 8,5 juta untuk varian 8/128 GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 2,5 juta di angka 6 juta. Untuk spesifikasi dan harga Asus ROG Phone 2 terupdate ada di scene berikut. Kali ini, ternyata HP andalan Sharp kembali muncul pada deretan HP Snapdragon 855 dan 8515 yang mengalami penurunan harga lewat Sharp Aquos R3. Memiliki performa layar yang terbilang luar biasa karena mendukung fitur bernama Pro ISO Reality Display, memungkinkan layar dari HP andalan Sharp ini untuk menampilkan 1 miliar warna berbeda dalam resolusi Quad HD+. Hebatnya lagi, selain sudah mendukung refresh rate 120 Hz, layar ponsel ini juga sudah mendukung proteksi Corning Gorilla Glass 5 3D, serta sudah mengantongi sertifikasi IPX5, IPX8, dan IP6X untuk membuatnya tahan akan percikan air ataupun debu. Untuk jeroannya sih, Sharp menanamkan chipset Snapdragon 855 yang didukung kapasitas RAM 6GB dan internal storage 128GB. Pindah ke bagian kamera, smartphone ini dilengkapi kamera video sudut lebar dengan sensor 20,1 megapiksel dan cakupan 125 derajat dengan sensor 12,2 megapiksel. Kamera tersebut juga dibekali fitur AI Face Recognition yang akan memudahkan pengguna dalam mengambil selfie ataupun menangkap gambar pemandangan yang lebih luas. Dibanderol dengan harga 11 juta untuk varian 6/128GB saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 3 jutaan di angka 8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Sharp Aquos R3 terupdate ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Realme X3 Super Zoom. Unggul dalam sektor kamera, Realme X3 Super Zoom ini begitu cocok untuk kalian para pembuat konten Instagram maupun TikTok. Perlu diketahui bahwa HP ini membawa setup quad camera di belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel yang ditemani oleh lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa telefoto 8 megapiksel, dan 2 megapiksel lensa makro. Nah, kamera telefotonya inilah yang membuat performa zoomnya terasa prima. Di mana lensa telefotonya ini menggunakan mekanisme
mekanisme periskop yang mampu melakukan optical zoom hingga 5 kali dan dapat diperbesar hingga 60 kali. Sebagai handphone flagship, performa Realme X3 Super Zoom sama sekali nggak perlu dikhawatirkan karena sudah menggunakan Snapdragon 855 Plus dengan GPU Adreno 640 yang dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB. Berdasarkan skor di Antutu Benchmark, HP ini mampu menghasilkan skor di atas kertas yang tembus hingga 500.000 lebih. Kalau buat main PUBG Mobile doang mah gampil. Karena kita udah bisa main di settingan HDR Extreme secara default. Bahkan game sekelas Genshin Impact aja mampu dimainkan dengan lancar di settingan grafis tertinggi dan 60 fps. Oh iya, untuk harganya saat ini sudah lumayan terjun juga loh. Dibanderol dengan harga 8 juta untuk varian 12/256GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 3 juta, di angka 5 juta. Untuk spesifikasi dan harga Realme X3 Super Zoom terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke produk pamungkas, Nidia mau kasih tahu dulu kalau nextnya Nidia bakal kasih tahu tentang penurunan harga untuk HP yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Buat kalian yang nyari smartphone gaming dengan budget lumayan mepet, pastiin kalian gak ketinggalan videonya ya. Di posisi teratas jajaran smartphone dengan chipset Snapdragon 855 dan 855 Plus yang sudah turun harga kali ini adalah Oppo Reno 10x Zoom. Spesifikasi Oppo Reno 10x Zoom terbilang cukup bersaing dengan dukungan layar sentuh full view yang mereka sebut panoramic screen 6,6 inci Full HD+. Layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dengan cakupan warna DCI-P3 yang akurat serta menawarkan rasio screen to body hingga 90%. Dari sektor kamera yang menjadi highlight dari perangkat ini, Oppo Reno 10x Zoom dibekali dengan 3 kamera utama. Ketiga kamera tersebut antara lain kamera utama beresolusi 48 megapiksel yang ditemani kamera wide angle 8 megapiksel dengan sudut 120 derajat dan yang menjadi ciri khas Oppo Reno series yaitu satu lensa kamera telefoto beresolusi 13 megapiksel yang mempunyai kemampuan zoom hingga 10 kali dengan dukungan OIS. Sementara untuk kamera depannya, Oppo Reno 10x Zoom menggunakan pivot rising kamera beresolusi 16 megapiksel. Untuk fitur lainnya, HP ini sudah dilengkapi dengan fitur NFC, USB Type-C, fitur Game Boost 2.0, high-res audio, asisten digital Brino, dan sensor sidik jari yang sudah bertipe in-display. Dibanderol dengan harga 13 juta untuk varian 8/256GB saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 6 juta di angka 7 juta. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Reno 10x Zoom terupdate ada di scene berikut. Gak usah pakai lama deh, kalau sekiranya kalian ada yang minat atau kepo sama informasi lebih detail tentang produk yang udah Nidia jelasin tadi. Silahkan langsung cus aja ke kolom deskripsi ya. Ciao Bella!